Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel yang jadi langganan mbak-mbak sekolahan seperti kalian. Waduh, halo coy, apa kabar kalian? Gimana nih? Sehat-sehat kan ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, untuk menanggapi permintaan kalian yang kemarin-kemarin request bang film sedih-sedih dong. Oke, kali ini gua kasih satu film yang jujur gua sedih banget sih liatnya. Film ini berdasarkan kisah nyata gitu. Dan di film kali ini gua bakal membahas film yang berjudul Han Gong-joo. Film dari Korea. Film ini menceritakan perjuangan seorang siswi yang harus hidup sendirian karena orang tuanya berpisah. Dan juga sempat jadi bahan mabar 43 teman belajar kelompoknya. Wow, 43 cowok di mabar sama dia. Kebalik, dia di mabar sama 43 cowok. Penasaran gak sih gimana ceritanya dan gimana dia menjalani hidup? Sedih banget sih cerita ini. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita tarik mon intro. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Han Gong-joo yang tinggal di suatu tempat di Korea. Dia duduk di depan sekelompok guru dan memberitahu mereka tentang hal buruk yang menimpa dirinya. Gong-joo juga mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Namun keputusan kolektif menyatakan bahwa akan lebih baik jika Gong-joo pindah ke sekolah lain, di mana dia bisa memulai hidup baru di sana. Para guru tidak mengungkapkan alasan Gong-joo dipindahkan, namun Gong-joo pun juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi, seorang guru bernama Lee Nan-do sukarela membantunya mendaftarkannya ke sekolah favorit di kota lain. Lee Nan-do juga mengajak Gong-joo tinggal bersamanya selama proses pemindahan sekolah setelah tiba di kota baru. Gong-joo sekarang harus mencari akomodasi. Gurunya menyarankan agar dia tinggal bersama ibunya yang bernama Cho, yang kebetulan adalah penduduk lokal kota itu. Awalnya Nyonya Cho menolak untuk membiarkan orang asing tinggal di rumahnya. Tapi setelah putranya memohon, dia mengizinkan Gong-joo untuk tinggal di rumahnya, tapi syaratnya hanya selama seminggu aja. Hari berikutnya Gong-joo pergi ke sekolah barunya. Wali kelasnya pun mengenalkan Gong-joo pada semua murid di kelas. Sepulang sekolah, Gong-joo pergi ke warnet untuk mencari lokasi di mana ibunya tinggal. Ternyata ibunya Gong-joo tuh telah berpisah dengan ayahnya sejak lama. Dan saat ini ibunya tinggal bersama suami barunya di kota yang sama dengan Gong-joo, tetapi tidak tahu jika putrinya telah pindah ke kota tersebut. Diketahui ayah Gong-joo adalah seorang pemabuk berat. Dia tidak peduli tentang keberadaan dan kondisi anaknya. Malam harinya, Gong-joo kembali ke toko milik Nyonya Cho. Dia membantu Nyonya Cho untuk melayani para pelanggannya. Karena Gong-joo baik dalam pekerjaannya, hal itu membuat wanita tua tersebut mulai menyukainya. Keesokan harinya di sekolah, Gong-joo sedang berjalan menyusuri lorong sekolah. Seketika dia tertarik dan mengintip melalui jendela ruang kelas dan melihat sekelompok murid sedang berlatih olah vokal. Dia ingin bergabung dengan kelas vokal, tapi dia merasa kesulitan untuk bekerja dalam kelompok. Salah satu gadis dalam kelompok vokal itu menatapnya dan malah membuat Gong-joo malu dan pergi. Gong-joo kemudian pergi ke kelas renangnya. Semenjak datang ke kota tersebut, dia sudah mulai menunjukkan ketertarikan dalam belajar berenang. Setelah kelas renang berakhir, dia pergi ke ruang ganti sambil bersenandung. Di sisi lain, gadis yang tadi menatapnya di ruang vokal namanya Eun-hye. Dia adalah pemimpin di kelompok vokal. Lalu tiba-tiba Eun-hye mendengar Gong-joo bernyanyi dan diam-diam merekamnya. Hari berikutnya di sekolah, Eun-hye mendekati Gong-joo dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi anggota yang hebat di tim vokal. Bukannya senang, Gong-joo malah marah kepada Eun-hye karena telah mengganggu privasinya, di mana Eun-hye merekam diam-diam saat Gong-joo sedang bernyanyi. Gong-joo pun menolak untuk bergabung dengan grup musik dan pergi meninggalkan Eun-hye. Malam harinya, Gong-joo pergi ke rumah ibunya. Dia sangat senang bisa bertemu dengan ibunya. Tapi ibunya malah mengabaikannya. Ibunya memberitahu bahwa Gong-joo gak bisa tinggal dengan ibunya karena ayah tirinya tidak mengetahui bahwa sang ibu sudah punya anak. Gong-joo pun yang patah hati kemudian pergi dan kembali ke rumah. Keesokan harinya, Gong-joo memperhatikan bahwa ruang musik kosong. Dia mengambil kesempatan itu untuk bermain gitar dan bernyanyi. Terlihat dari luar teman-temannya mendengarkannya dan terkesan dengan nyanyian Gong-joo. Tetapi dia berhenti bermain begitu melihat mereka. Kemudian, dia berjalan keluar sambil diikuti oleh seluruh anggota kelompok vokal. Mereka memuji suaranya dan memintanya untuk bermain bersama anggota band milik tim vokal. Tetapi Gong-joo berjalan pergi dan mengabaikan mereka. Ketika Gong-joo pergi ke toko Nyonya Cho, dia melihat sekelompok wanita menganiaya Nyonya Cho.
Gongju hanya bisa melihat dan tak bisa berbuat banyak. Kemudian Gongju kembali ke kamarnya. Dia teringat sudah seminggu sejak dia pergi dari rumah. Berarti besok dia harus segera pergi dari rumahnya Nona Cho. Keesokan harinya Gongju mengemasi barang bawaannya. Dia masih tidak tahu kemana akan pergi. Dan sebelum dia pergi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Cho. Hal yang membuat terkejut adalah Nyonya Cho memintanya untuk tinggal di sana selama dia mau. Nyonya Cho merasa lebih dekat dan lebih suka hidup bersama Gongju daripada harus sendirian di rumah. Mulai hari itu, Gongju pun bergaul dengan gadis-gadis tim vokal di sekolah. Mereka berlatih bersama setiap hari. Sampai suatu hari, salah satu gadis mengambil video Gongju dan menguploadnya ke YouTube. Namun, itu membuat Gongju sangat marah dan dia membuang handphone temannya. Scene berpindah ke keesokan harinya. Lee Nandu mendatangi Gongju. Dia mengatakan kepadanya bahwa semua anak laki-laki yang dulu memaksanya belajar bareng telah ditangkap karena terdapat bukti kuat. Suatu hari di sekolah, Gongju diberitahu oleh Eun-hye bahwa ada label musik yang ingin mengontraknya. Mereka berharap Gongju bisa bahagia tentang hal itu, tetapi malah sebaliknya. Dia meminta mereka untuk tidak pernah mengganggu privasinya seperti itu lagi. Gongju yang marah berjalan pergi meninggalkan mereka. Eun-hye pun mencoba untuk berbicara dengan Gongju, tetapi dia mengabaikannya dan tetap berjalan dengan perasaan bad mood. Eun-hye pun tetap sabar dan terus menghiburnya walaupun Gongju kasar padanya. Malam itu, Gongju pergi ke rumah Eun-hye untuk menginap di sana. Eun-hye pun kemudian bertanya apakah Gongju pernah senam mulut dengan seorang laki-laki. Gongju pun mengklaim bahwa dia pernah senam mulut dengan 43 pria sekaligus. Eun-hye berpikir itu adalah lelucon dan menertawakannya. Padahal kenyataannya Gongju dipaksa belajar bareng oleh 43 anak laki-laki dalam sekolahnya. Itulah alasan kenapa dia dikeluarkan dari sekolah dan harus meninggalkan kotanya. Malam harinya Gongju bertemu dengan ayahnya untuk makan malam di sebuah restoran. Ayahnya meminta Gongju untuk menandatangani sebuah kertas yang dia tidak tahu apa isinya. Setelah sampai di rumah, Gongju menelpon ayahnya, tetapi udah nggak diangkat lagi. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, please call again later," kata naskahnya gitu. Gongju kemudian menyadari bahwa dia menandatangani petisi untuk membebaskan kelompok siswa yang memaksa belajar bareng dengannya. Dia semakin sakit hati saat mengetahui ayahnya telah disuap oleh orang tua mereka agar Gongju menandatangani berkas tersebut. Keesokan harinya dia menemukan bahwa teman-temannya telah memposting video nyanyiannya di internet. Dengan emosi yang tak terbendung lagi, Gongju marah dan berteriak kepada mereka untuk menghapusnya. Tiba-tiba datang sekelompok orang memasuki kelas dan berkumpul di sekitar Gongju. Ternyata mereka adalah orang tua dari siswa-siswa yang telah memaksa Gongju untuk belajar bareng. Mereka ingin Gongju menandatangani beberapa surat dan membiarkan putra mereka keluar dari jeruji besi. Mereka pun akhirnya berhenti setelah kepala sekolah datang. Gongju berlari ke ruangan gelap dan menangis sendirian. Kembali ke masa lalu, Gongju dahulu dia bekerja dengan nyaman di toko milik teman kelasnya yang bernama Dongyun. Toko itu pun juga nggak jauh dari rumahnya. Suatu hari, Dongyun pulang ke toko dengan luka dan memar dan mengambil makanan ringan tanpa membayarnya. Saat Gongju menengok keluar, dia melihat bahwa Dongyun memberi makanan ringan itu untuk teman-teman yang suka membulinya, sejenis preman sekolah. Satu-satunya teman yang dimiliki Gongju adalah Hwaok, orang yang dia percayai. Dia juga merupakan pacarnya Dongyun. Keduanya sering datang ke rumah Gongju untuk hangout. Suatu ketika, Gongju kembali ke rumah. Dia melihat Dongyun dan teman-temannya di ruang tamu. Dongyun yang adalah wong sepele dipermainkan dan dibully oleh preman-preman itu. Mereka memaksa memakai rumah Gongju sebagai base camp untuk minum jamu kesukaan kita bersama. Gongju yang emosi meminta mereka untuk keluar dari rumahnya, tetapi mereka menolak permintaan Gongju. Gongju menyuruh mereka mengemasi barang-barang mereka karena ayahnya dalam perjalanan kembali ke rumah. Dia juga meminta mereka untuk meninggalkan Dongyun sendirian. Pemimpin preman itu bersama mengancam Gongju dan membungkamnya untuk menegaskan dominasinya menggunakan stapler ke perut Dongyun. Gongju ketakutan memanggil polisi dan memberitahu dia lokasinya, tetapi salah satu pria merebut telepon darinya. Setelah kejadian itu, semakin banyak orang datang ke rumahnya untuk pesta. Gongju pun merasa putus asa karena dia tidak bisa melakukan sesuatu.
Pada suatu waktu, mereka mencampur tepung segitiga biru dengan segelas jamu kesukaan kita semua. Mereka meminta Gongju untuk meminumnya, tapi dia menolak. Dongjun bersikeras bahwa kelompok belajar tumbuh bersama itu akan pergi hanya setelah dia meminumnya. Gongju pun meminum jamu itu dan setelah itu dia mulai merasakan lemas dan kehilangan tenaga. Dan para laki-laki dalam kelompok belajar itu bersama kemudian memaksanya untuk belajar bareng bersama 43 pria sekaligus. Di ruangan lain mereka melakukan belajar bareng juga pada temannya yaitu Hwaok. Dan salah satu dari mereka merekam dan mengunggah kelakuan mereka itu ke situs web. Saking semangatnya meraih masa depan, mereka pun menghabiskan berjam-jam untuk belajar bareng. Tapi kegiatan belajar tersebut harus selesai ketika ayah Dongjun tiba di rumah dan mengancam akan memberitahu pihak berwenang. Setelah insiden itu, Hwaok diketahui hamil dan dia akhirnya melompat dari jembatan lalu COD dengan malaikat. Gongju sangat terpukul atas kepergian sahabatnya dan memberitahu polisi tentang semua yang terjadi. Karena hal ini dia dipindahkan ke sekolah lain dan dia dipaksa meninggalkan kota itu untuk selamatannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, kepala sekolah bertanya kepadanya apa yang membuat orang tua murid menyerang dia. Tapi Gongju tidak mengatakan apa-apa. Dan suami Nyonya Cho yang juga seorang polisi datang ke sekolah itu dan membawa Gongju pulang. Setelah dijelaskan situasinya, dia memberitahu Nyonya Cho semua hal buruk yang menimpa Gongju. Tapi Nyonya Cho malah memintanya untuk mengusirnya dari rumah karena orang tua murid mungkin akan menyerang mereka juga. Mendengar hal itu, Gongju pun turun dengan barang bawaannya dan bersiap untuk pergi. Suami Nyonya Cho menghentikannya di tengah jalan dan menjelaskan padanya bahwa Dongyun dipaksa untuk menyuruhnya minum jamu kesukaan kita bersama sehingga dibiarkan bebas. Gongju mengerti hal ini dan bertanya mengapa dia harus menjadi korbannya. Malam itu Gongju tinggal di penginapan dan menelpon ayahnya. Ketika ayahnya tidak mengangkat, Gongju pun menelpon gurunya Lee Nandu yang memberitahu dia bahwa ayahnya telah mengambil uang petisi dan melarikan diri. Keesokan paginya, Gongju naik kereta. Sementara itu, Eunhae dan teman-temannya menemukan video Gongju sedang belajar bareng di internet. Tak sanggup melihat itu, Eunhae pun menutup laptopnya. Mereka akhirnya menyadari mengapa Gongju bertingkah aneh selama ini. Eunhae kemudian mengirim pesan pada Gongju dan menanyakan di mana dia berada. Di akhir film, kita bisa lihat Gongju melompat dari jembatan dan kecebur ke sungai. Tapi, dia terlihat baik-baik saja dan berenang ke tepian. Alasan kuat Gongju belajar renang selama ini supaya dia bisa selamat karena seringkali dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan. Dia ingin memulai dari awal dan melupakan semua hal buruk yang menimpanya. Berjalan lurus menghampiri cahaya yang selalu menuntunnya ke masa depan indahnya. Dan filmnya pun tamat. Ending yang cukup sakit sih seluruh. Sumpah gue sedih banget sih melihat gimana ya, maksudnya gini. Lu bayangin aja lu adalah seorang wanita yang gak bisa apa-apa dibandingkan 43 pria berandal yang tiba-tiba datang ke rumah lu. Ceritanya ini menggambarkan ya gimana ya, seorang wanita yang bisa apa gitu, dia korban dan dia adalah korban dari gak cuma dari 43 siswa itu, dia adalah korban dari pihak berwenang, dia korban dari ajaran orang tua yang salah, kehidupan masyarakat yang salah juga. Jadi ceritanya itu menggambarkan kehidupan sekolah jadi gak berasa jauh gitu sama kehidupan kita. Ortunya aja broken home, terus dia dipaksa belajar bareng sama teman-temannya, bahkan 43 siswa gitu. Tapi di samping itu ada baiknya juga sih, walau sering belajar kan terjadi pinter dan bisa membanggakan bangsa dan negara ya, tapi bukan belajar yang tadi gitu. Aduh gimana sih, gue bingung jadinya ngomongnya. Pokok intinya film ini sedih gitulah. Jadi buat kalian semangat ya, buat kalian yang masih sekolah seluruh, sekolah yang bener, gak usah aneh-aneh. Maksudnya gini, sekolah yang bener itu mungkin bagi sekarang buat kalian itu membosankan gitu. Apa sih gitu kan, iya kan? Tapi mending enakan bermain gitu ya guys sih, main-main, nongkrong-nongkrong gitu. Tapi percayalah, sekolah kalian akan berguna di kemudian hari dan kalian bakal butuh itu. Dan ketika kalian sadar kalian membutuhkan itu, berarti kalian sudah telat. Serius, percaya sama gue. Oke deh, mungkin segitu aja dari Emon. See you next time dan dadah.